اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين.
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الوظائف وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعداد كل معلوم له وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم قبل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المحضور لا إله إلا الله حي باقي لا يموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ما لا يميل لنا مطلب وشيشا كان من الآمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي الظالمين الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما وكفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala nabiyyuna Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi at-tajwizu barakah wal auladu rahmah. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Hajat, yaitu keluarga besar Bapak Supandi beserta keluarga. Mudah-mudahan hajatnya senantiasa dihasilkan maksud dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para guru, para al-mukarramun yang hadir pada kesempatan malam ini, terkhusus pimpinan-pimpinan masjid, pimpinan musola, pimpinan majelis ta'lim yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa menyertai dalam acara malam ini. Kita doakan para guru kita, para al-mukarramun yang hadir pada kesempatan malam ini. Kita doain Pak, Bu, guru-guru kita biar panjang umur. Kita doain guru-guru kita biar panjang umur, amin ya rabbal. Biar pada sehat, berkah rizkinya, diberikan kesabaran untuk mendidik kita selaku murid-muridnya, amin ya rabbal alamin. Terusus pengatur acara yang sudah memberikan waktu yang sangat berharga kepada saya, mudah-mudahan waktu yang akan kita gunakan pada kesempatan malam ini dalam acara tasyakuran walimatul arus, mudah-mudahan ini walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat, amin. Sebab aing ngaji mah nyalila teh ngaji mah sangkeulnya apanya sakedeung teuing meureun kurang, benar gak? Penting mah singkat padat balik mawa berkah mawa ilmu nu manfaat. Ya halus nu hadirna ya jawabannya tepat. Masya Allah. Syukur kepada Allah bahwa malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berdasarkan kudrat iradat Allah. Sebab kalau malam ini kita tidak diberi nikmat sehat, barangkali kita nggak bisa sampai ke sini, Pak. Betul nggak, Pak? Masya Allah. Apalagi yang namanya menghadiri pengajian. Jangankan yang sakit, yang sehat juga kadang-kadang males. Benar tuh, Pak? Isukan aya naon di dieu, Kang? Hadiah deui moal. Teu naon, bener. Itu mau masing-masing kebutuhan, bener teh, Kang? Cuman malam ini alhamdulillah, kalau di saya disebutnya malam meruahan, nggak tahu kalau di sini namanya. Jadi alhamdulillah Bapak Subandi sekeluarga sebelum besok pelaksanaan 1 hari lagi acara resepsinya malam ini diadakan pengajian. Maka ini salah satu adalah merupakan contoh buat kita. Tapi saya yakin para al-mukarramun, para guru kita sudah mengarahkan. Biasanya dalam acara tasyakuran itu kudu akur dan sesuai dengan naon anu dipikawean ku Allah Subhanahu wa taala. Bener, Pak? Biasanya kadang-kadang jalmi backgroundnya syukuran tapi acarana sok mohokeun ka Allah. Aya nu kitu di dia. Wal aya di dia ngaji bener. Aya teh ngaranna kampung naon, Kang? Babakan. Aslina bahasana Sunda, Melayu, apa bahasa Arab gitu. Entah ku Inggris sing salah wae ceuk ieu ngomong teh. Apa kudu Melayu, kudu Sunda, kudu bahasa Arab gitu. Kumaha nya?
campurkan wae. Emang gimana mau dicampur kenyawanya? Gula doang tanpa kopi sedap kok tante. Nggak diseduh can kopi nak. Minta kopinya aja. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini semuanya berkat karunia nikmat yang telah Allah berikan. Kalau saja malam ini Allah tidak beri nikmat kepada kita sehat, barangkali kita tidak akan duduk di tempat ini. Betul? Kusabab ayana nikmat sehat, alhamdulillah jeruk menah teh. Aya kene jeruk nakang. Yang ustaz mesti disamping kan. Bohonglah di materi. Ini karena nikmat sehat, alhamdulillah. Mudud sehat menah teh mudud. Pelem peledak nyawanya. Kusabab eta ayana nikmat sehat. Di samping kita menikmati nikmat sehat ini dengan mengkonsumsi hidangan yang sudah disediakan oleh Sohibul Hajat, kita pun alhamdulillah diisi dengan pengajian, diisi kupangaosan, ada hikmah, ada kalimat-kalimat doa, ada kalimat-kalimat thayyibah. Maka di mana satu tempat dibacakan Al-Quran, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah dalam acara tersebut, haffaz alaihimul malaikah, maka malaikat pun ikut serta di dalam acara pada malam ini. Amin ya rabbal. Naon tugasna eta malaikat ikut hadir penting ayeuna hiji anu hadir cek Gusti Allah wayahna wahai para malaikat malam ini yang hadir semuanya, tolong pertama hapus dosa-dosana. Tuh Pak, alhamdulillah. Kalau kita ikut hadir di pengajian malam ini, dosa kita diampuni sama Allah, Pak. Cing, we nanya, ku basa sudah heula. Kira-kira di dia boga dosa apa teh ya? Mun dipisah-pisah, diklasifikasikeun, jawab sing jujur ku bapak nu hadir ya jeung ibunya, jawab punten, ku basa sudah heula. Mun ngitung-ngitung masalah dosa, lobaan jamaah, lobaan ustaz. Hah? Jadi kunai jadi merasakan terkompak ya. Orang jujur-jujuran, masalah dosa masalah depan boga bener tak Kang? Lobaan ustaz, lobaan jamaah, apa lobaan RT? Duh, masya Allah. RT wae disalah-salah buku RT mamanen mah dosana depan bener tuh. Berbicara masalah dosa siapapun ada, maaf saya yang berdiri duduk di sini, masya Allah. Pegang mic berbicara semacam ini, Pak, Bu, punten, bukan berarti saya tidak ada dosa. Masya Allah, tobat, bener kan? Yang kencang banget, bener. Al-insanu ma'al khata'i wa nisyan. Setiap manusia tidak luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Karena salah ayeuna dijelema, bener Pak? Tapi ingat kata Rasulullah SAW, sebaik-baik di antara manusia ketika ia merasa bersalah lalu ia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini dengan wasilah Bapak Subhani sekeluarga mengadakan acara pengajian, acara taklim, tasyakuran. Dalam resepsinya ada pengajian, bukan hanya keluarga besar Bapak Subhani yang mendapatkan maghfirah, bahkan kita yang hadir pada kesempatan malam ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmahnya. Sebab yakin saya kepada orang kampung Babakan ini, setiap mau berangkat ke pengajian melangkahkan kedua kakinya pasti baca doa. Benar Pak? Tadi rek makat tadi baca doa tuh. Baca deh cek. Apa doa keluar imah? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan kiai urang kah, guru-guru urang di dia. Kan terus diberi lain bacaan anak guru urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Darak-darak urang berangkat di imah masing-masing tempat tadi. Kabeh segala macam makhluk Allah, baik tumbuh-tumbuhan, apa yang menyaksikan perjalanan kita menuju tempat ini pada malam ini karena tujuannya untuk hadir dalam acara taklim, itu semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Amin ya rabbal alamin.
Ntar penting ieu mah KBG dosana geus beak ya nu hadir. Ngan konsekuensina balik ti dieu ulah nyieun deui sanggup moal. Nyieun dosa. Nyieun uduk atuh ceuk. Kira-kira sanggup moal balik ti dieu moal nyieun dosa ya Pak? Insyaallah. Kan kadang-kadang sok aya ceuk can dibaliknya di dieu keneh geus ngomongkeun ustaz. Wah, ieu mah ustaz gila bawa ceramah ieu teh aing tunduh. Aya teh nu kitu. Nu mana ceramah? Wah, di dieu mah tuh. Kantos dibimbing ku guru-guru urang anu luar biasa. Emang Kang Ustaz biasa dibawakan lamun ngaji tapi ka jam berapa ieu teh? Jam 1 malin ngaji nyiksa Ustaz atuh eta. Insyaallah Robi. Ini saya ada sedikit kedekatan Bapak. Dulu orang tua saya sering kesini diundang Bapak Subandi juga ya, almarhum almarhumullah Bapak Kiai Haji Ali. Maka ini merupakan nyambung silaturahmi ke orang di, mudah-mudahan silaturahminya sing aya manfaatnya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada tugas daripada malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tugas oleh Allah pada malam ini. Pertama tadi untuk menghapus dosa-dosa yang hadir pada kesempatan malam ini. Yang kedua kata Allah, wahai malaikat nu hadir peuting ayeuna manehna bere ku anjeun atas izin kaula cek Gusti Allah Subhanahu wa taala kasihan ka manehna nyaeta rahmat kaula. Amin ya rabbal kasih sayang Allah dua nu katiluna wayahna mun boga maksud jeung tujuan bahkan boga keperluan ieu nu hadir gampangkeun dina masalah keperluanana. Amin ya rabbal alamin. Pan bisa wae nya Kang Bu anu tadi rek ngangkat ka dieu pusing di imam aya teu kira-kira ieu hadir. Nah, mangkat si imam boga ka pusing balik ke dieu mudah-mudahan tambah pusing tambah berkah atuh Pak. Atuh tambah pusing mah keneh-keneh bae ngaji teh. Beusi aya anu tadi berangkat dari rumahnya punya permasalahan berbagai macam problem. Pulpen mana Bang? Pulpen. Berangkat dari dulu pengajian kumpul sareng ulama, kumpul orang sadaya yang silaturahmi, maka ku Allah bakal dihasilkan maksud sinarung tujuanana, bahkan diberi kemudahan tina permasalahan anu dihadapi kudu hadir. Amin ya rabbal alamin. Itu mentak cek abdi tadi lamun aya nu tadi berangkat tadi kapusing loba, mudah-mudahan balik di dia tambah berkah. Tambah pusing atuh cuy. Memang orang dia sok aya kene nu pusing. Aya kene kan? Emang mikiran naon cuy? Orang babakan aya nama ieu nu hadir KBG cek uing ieu mah punten almarhum cek uing ieu mah jiga nanti jelema aya kabeh ieu mah. Amun eueuh gimana kan? Ieu mah jelema aya kabeh cek uing gitu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Masyaallah kan begini mah. Maka tiga kebahagiaan, kemuliaan orang yang sedang duduk di majelis ilmu, karena hakikatnya malam ini adalah rumahnya Sahibul Hajat Bapak Subandi menjadi majelis ilmu, majelis ta'lim. Kenapa dikatakan majelis ilmu, majelis ta'lim? Karena di sini banyak kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca. Bahkan tadi kalau kita membaca Al-Quran, bahkan yang sambutan tadi mengucapkan kalimat-kalimat doa, bahkan MC di awal dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka ini sudah termasuk majelis ilmu, majelis ta'lim malam ini tempat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang taat dan setia kepada ajaran baginda Rasulullah SAW, para tur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, juga yang mewakili daripada Pradesa barangkali bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan para aparatur pemerintahan yang hadir pada kesempatan malam ini diberikan kesabaran untuk mengayomi kita selaku rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemuda yang saya hormati,
dan mudah-mudahan selalu berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tadi MC sudah mengatakan tasyakuran walimatul arus, tidak ada lain adalah Bapak Sumadi mengucapkan syukur kepada Allah karena putranya yaitu yang bernama Wahyu sudah mendapatkan jodoh engkori sehingga akad nikah sudah dilaksanakan. Ini adalah acara resepsi. Bentuk tasyakuran yang benar itu memang seperti ini. Hadirkan para guru, para ustadz, tetangga, famili, aparatur pemerintahan, dan diadakan yang namanya pengajian. Ini adalah bentuk syukur kita. Karena syukur hakikatnya menurut kitabnya Anatul Talibin adalah ayyasrifa jami'il a'dha'i wal mun'imi fi ta'atillahi ta'ala. Menggunakan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas ya, cocok syukuran dengan model dia. Lalu apa acaranya? Yaitu adalah pernikahan. Sebelum saya melanjut, saya ingin bertanya ke bapak-bapak. Pak, mana ya bapak-bapak? Pak, sekali lagi coba. Pak, kalau orang dia malah mengigur rantai yang balangan gitu ya. Coba sekali lagi. Pak, mau lah boleh diganti ke pas gitu. Ting singkong Pak. Dimimiti orang nikah kapung kerjeng mana budakna tapi tak ayeuna bahagia apa henteu urang ya. Setik amat nyebut bahagia ya. Bahagia apa encan Pak? Bahagia. Ibu bahagia jeung bapana Bu? Bahagia banget apa bahagia aja? Masa tergantung tanggal. Allahu Akbar. Ayatnya jadi tergantung tanggal sih. Buruk angguran kalender atau masih tergantung tanggal gitu. Masya Allah. Jadi ayatnya yang dia pemajikan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di ayatnya nih banyak. Aturan teman-teman penting lah itu 2024 iya nggak sih kehidupan bener. Siapapun rumah tangga di dalam pernikahan semuanya mendapatkan rumah tangganya itu penuh dengan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Bener Pak? Bener Pak? Sebab lamun rumah tangga di dalam kehidupan manusia di alam dunia ini sampai kepada titik ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan terus terjaga, berarti akur sesuai dengan ayat Al-Quran. Mana dasarnya? Kalau memang kita sudah dipertemukan dengan pasangan hidup kita, lalu kita akan muncul sebuah kedamaian, ketentraman dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها. Al-ayat. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Adanya pernikahan, adanya pasangan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akdun nikah yang tadinya belum halal menjadi halal, akhirnya terjadilah yang namanya pernikahan diikat dengan akdun nikah. Untuk apa? Litas kunu ilaiha. Jadi lamun orang muda kena ayat Al-Quran dan para jamaah sadayana, kalau kita melihat daripada ayat Al-Quran, ketika kita sudah menikah, mestinya kehidupan kita lebih aman, lebih nyaman, lebih damai, lebih bahagia. Tapi kadang-kadang orang masuk dibalik, tidak tentang.
Teruskan dong. Nah, cenah ustaz geuningan uing mah beda. Kapungkur tertaruh waktu pertemuan dengan pacar. Orang ini nyebut pacar naon? Bobo, bebe ini. Wah, selalu ini kan nagrak ini. Dulu waktu kita berpacaran, masya Allah bahagia nak luar biasa. Ingat kira itu Pak? Bahwa orang lamun kerbobogohan, kerpacaran di mall apa di leuweung? Apa di sisi luar gitu ya Kang ya? Masya Allah. Eta harita jeung kabogoh urang masya Allah reungit eta ngegel urang aya 100 reungit mah karasa teu jeung kabogoh urang. Sudah teu karasa. Lamun teu karasa mah berarti geus teu boga rasa. Masya Allah. Kebahagiaan, kemesraan itu ada, tapi kenapa ketika sudah terjadi akad nikah kapusing? Ayat tuh, awas. Nah, cenah Ustaz asa teu akur jeung Al-Qur'an cenah ieu teh rumah tangga teh. Ongkoh cenah di mana Al-Qur'an ngadawuh cek Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah ada pasangan hidup kita, begitu diikat dengan akad nikah, litas kunuk ilaiha, kehidupan itu makin tentrem, makin damai, makin bahagia. Tapi kok naonnya ia jadi berubah? Bahagia teh yang pengantin anyar doang. Kadina menggeus boga anak teh makin pusing, makin bingung, makin pararuy. Tuh nya. Ieu salah Al-Qur'an apa salah uing? Ulah nyalahkeun Al-Qur'an. Bener tuh? Sebab Al-Quran tidak salah, betul tidak? Kalau Allah tidak akan salah, Al-Quran justru memberikan bimbingan kepada kita. Bawa rumah tangga orangna ieu jauh jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas, masya Allah, kalau kita ini betul-betul mengacu kepada ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, mestinya ketika sudah terjalin dengan pernikahan, diikat dengan akad nikah, kehidupan kita makin tenteram, makin damai, makin harmonis. Ulah jadi tibalik, pengantin anyar bahagiana luar biasa. Ingat Pak, ke pengantin anyar Pak? Kita ke pengantin anyar depan asup ke kamar ke sarareum, air mah jadi sarang reungit. Masya Allah, tapi mual orang dia mau merenya. Ayah kayaknya anu pamajikan es di kamar, bapak nama di lawang panto, ayah dan gitu. Jelmana hadir tuh cek. Nu mana dia kan keluar apa di jero dia kan ya. Masya Allah. Kalau ayah pengantin anyar meni hayang deket we, bener dah Kang? Kan buat ayo lagu nanti yang Pak Ustaz nggak pengantin baru yang Pak Ustaz ayo ya. Duhai senangnya pengantin baru. Kita lagu kesidangan ayat tadinya. Hidup bersanding bersendagurau. Kita pukul lagi marut Pak. Marut apa nih? Kelapa buat masak. Cici. Duduk bersanding bersendagurau. Nanti bagus. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Kebayang Bapak pakai itu? Sampai masya Allah. Pengantin anyar memang bahagia nu ayah, bener Pak? Setiap anu datang adu aja, bener tuh. Kita ngadoakeun ban kondangan gitu lain, bener tuh. Kumaha teu bahagia. Jadi ka dapur beas loba teu muhajan. Bihun. Oh sarua di dieu bihun aya. Oh tuh, pokona mau bahagia nu ayah. Tapi kebahagiaan itu jangan sebatas ketika menjadi pengantin baru saja. Tolong nih
Wahyu ya namanya pengantinnya. Wahyu dengan Neng Kori. Jangan sampai kebahagiaan hanya sebatas ketika menjadi pengantin baru saja. Karena pernikahan bukan sebatas untuk jadi pengantin baru saja. Betul Bapak? Seterusnya, selamanya. Terus ikat dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ulah ngalakon cek paribawasna tadi berpatokan kepada tanggal gaji. Barang itu tanggal gaji. Mun boga duit pamajikan sok seseri. Aya di dia salah kira mau duit pamajikan seserian bae. Eta teh pamajikan anu eueur. Duh, ibu, bu, ngadeng itu bu. Senyum, masya Allah. Cing, abdi rek ngakukeun ieu jeung orang dia. Ini tanya ganti ke ibu-ibu nah, jawab saya we ibu nah. Bu, mana atuh bu? Sayang ka salaki, cinta, masya Allah. Ayo orang dia lamun salaki rek dahar osok dipangnyieunkeun samuna ku pamajikan. Nah, gak ada mulai terakhir ya. Awas. Ayah hiji keterangan cenah loba awewe engke akhir baring di yaumil akhirat manehna aya di seuneu neraka. Naudzubillahi min Jale. Naudzubillahi min tepira dosa jeung kasalahana di mana salaki balik gawe hayang dahar manehna teh teu dipangniapkeun kadaharana ku pamajikan. Tah eta pamajikan nu kitu bakal kumpul di neraka. Naudzubillahi min. Di dia aya teu pamajikan nu kitu. Pamajikan saha eta? Mentak wayahna ibu punten urang sharing gimana urang saling ngamutan punten dawing ieu ke hati komikna melayani suaminya dengan sepenuh hati dengan penuh ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wayahna kalau Neng Kori ini merasa capek bekerja di rumah nyeusuh ngumbah piring masak dan lain sebagainya, kalau ini adalah untuk suami jangan berkata capek. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suami tugasnya adalah mencari duit. Betul Pak? Cek beja deui orang babakan cenah lolobana mah gajihna teh rata-rata sabulan teh 20 juta. Bener Kang? Urang aturkeun heula geus hoak ieu. Jadi sabulan teh teu kurang 20 juta. Alhamdulillah. Malah cenah resiko dapur nage eta pamajikan teh sapoe teh teu kurang sapoe teh 1 juta. Bener je? Ai kitu mah teh akur ka lain hoak meureun gitu mah. Alhamdulillah. Jadi orang babakan mah resiko dapur teh sapoe teh 1 juta. Hah? Mana Pak RT nanya nu sok nyen susi. Bener Pak RT? Eta teh mah apalin biasana. Masya Allah. Bayangkan ketika pagi hari mama naon ya gitu membahas sunnah. Ada apa Pak? Ini 1 juta untuk 1 hari. Dicopot mau aku ibu? Ditanya halal haram mau? Nu penting? Lah iya bikin kacau ngaji ya. Aku mau ditanya halal haram mau aja? Mau? Nu penting? Aku penting. Oh gitu, Allahu Akbar, semua coy orang dia lah. Apa cara aturan antara ka guru tanya kalau muka romon ka guru-guru orang pan kadang-kadang beri taros lah besi halal besi haram bener tuh. Apa cenah Ustaz insyaallah suami saya juga paham malah sok ngiring rutinan pengajian setiap malam di pengajian bapak-bapak. Malam Senin. Nu hadir sakieu kalau anti kieu biasana. Loba antikil, alhamdulillah. Palingan ku abdi ditinggali wajahna teh ieu mah tukang ngabohong. Tukang ngaji, insya Allah. Maka saya pesan buat Neng Kori sebagai istri daripada Kang Wahyu. Jadilah seorang istri yang betul-betul pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di dalam rumah tangga bukan tanpa ada ujian dan cobaan. Ustadz bicara semacam ini bukan berarti menakut-nakuti kepada pengantin baru, tidak.
Karena walau bagaimanapun pernikahan rumah tangga adalah ibadah, dan di setiap yang namanya ibadah pasti ada tantangannya, betul Pak? Pasti itu. Bukan Ustaz nakut-nakuti, bukan. Karena ini kita perlu kesiapan. Yang namanya ibadah pasti ada tantangan, ada godaannya, masya Allah. Entah itu kesabaran, entah itu diuji dengan ekonomi, entah itu diuji dengan sakit dan lain sebagainya. Karena rumah tangga adalah hakikatnya adalah ibadah, dan di setiap ibadah ketika dijalani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan oleh nangkari dengan awahyu, insya Allah itu akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar Ibu, Bu, duitnya sampai tadi restu dapur 1 juta. Aminan atuh bunga-bunga. Baduit cenah Bu? 1 juta. Bohong. Isukan orang buktikan Bu. Oh, amin. Jam berapa bapakna angkat gawe? Pereda. Itu kan Sabtu. Oh, tas gajian tadinya. Encan. 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 Siapa tahu tadi sudah gajian bapakna. Baduit gajinya cenah bapak dia? 20 juta. 40 juta. Saya kan laki na bohong kan gitu ya, tak? Aku aminan wae, Bu. Sudah wae bener. Amin. Amin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Mayakun. nanti is impossible kan, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Nanti benar di KBT gajinya isukan 40 juta. Amin. Amin. Kan kira-kira kamu saya dikawin naonnya kira-kira ya. Oh pasti ayalah ayah jadi nanti Allah mau benar tuh. Ulah mikir kalian, benar tuh. Nanti ikhtiar wae kan, benar kan? Mana keluar? Nah, alhamdulillah. Bapak damel ayeuna aya dina kaberkahan. Tuh. Bahasana sing sae. Sebab bahasa ini akan menjadi salah satu pembelajaran yang anak-anak kurang. Bener tuh Pak? Kade, gue nanya ke orang dia, aya nu sok pasehan jeung pamajikan? Aya nu sok nyentak ke pamajikan? Pamajikan aya nu sok ngomel ka salaki? Ayo orang dia mah insya Allah saya berbaik sangka pasti bahasana bakal diatur. Sebab salah satu di antaranya ada rumah tangga akan menjadi baik, bahasa pun itu harus ditata. Betul tidak? Tingali rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mengucap itu luar biasa. Bahkan ucapannya tidak menyinggung perasaan daripada pasangan satu sama lain. Ulang halapan orang cek paribasana boga salaki warnana rada hidung disebut wae dem ulah, atau boga pamajikan rada jenong disebut wae mani ampun teh atunya ulah sabarana wae teh. Pan ustaz cenah nyebut jenong ge tapi panggilan kesayangan anak wae gitu onang bener tuh. Tapi bagaimana kita dengan waqulu dengan ucapan-ucapan yang baik. Saya berbaik sangka ke orang di rumah pasti kamu manggil ke bapak nate, Pak silahkan mau ngopi dulu atau mau mandi dulu, bener tuh Bu? Kamu dihudangkan begitu lain? Ngahudang kena bahasana alus apa goreng kata laki? Alus. Ade Pak, ada kisah dia. Seorang istri ngahudangkan salakina kusuku. Wah, di Depak, udang, share ke SOE emang, itu begitu kan? Pamali datang gitu kan? Itu mana? Diusapan sama Pak. Diragu gak Pak? Ya tadi masjid des ayat tahrim, sakedap dari sholat subuh. Punten Kang Ustaz, masjid naon namanya itu? Al-Munawwar. Tuh Bapak di masjid Al-Munawwar terus ayat tahrim. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Udah mamahna keletrek ka dapur, hirup pun kompor, beledang, bener tuh Bu. Cai jam bapakna beusingeun ge mandi hayang make cai
Cai panas. Cai panas mah dileok atuh. Cai hanu bener tuh. Sabari nungguan eta cai asak gugahkeun papahna. Papa itu di masjid tos aya tahrim kedap di salat subuh. Kumaha jawab papahna? Kedap deui mah kan karak tahrim jauh nya ka azan. Aya kitu salaki dihudangkeun ngajawab itu. Wah, pasti langsung gawat ya sedang. Aina lamun dibalikkan suamina terlebih dahulu bangun lebih dulu. Bangunkan juga istrinya. Mama, sebentar lagi azan subuh berkumandang. Rumah tangga kita biar lebih berkah. Ayo jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Insya Allah. Apa jawaban seorang istri? Baik papa, insya Allah mama akan bangun. Alhamdulillah. Ulah ngadak diudangkeun ku salaki. Dima diudangkeun ku salaki, mama diragubah kadap deui salat subuh. Sia teu nyaho aing cara rape, aya nu kitu ce. Hadir jelema deui. Nu make tiung naon jelema ieu? Dek gitu nya. Terus saya salah tiung bodas tiung hideung tau teh lah. Hadirin jamaah. Karena walau bagaimanapun Allah itu adalah penting dalam kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga adalah ibadah, pasti tantangan dan rintangan itu ada. Berangkatlah bekerja sang suami Mas Wahyu. Engkori wayahnya di rumah ada yang namanya sholat sunnah duha. Benar tidak? Ayah sholat duha di dia jam berapa? Oh, menang jam 8 enggak. Mulai jam 1-nya. Jam 8 enggak. Biasa kita sholat duha. Salaki berangkat bekerja, sang istri di rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Mas Wahyu berangkat bekerja, ini nih Mbak Kariknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat duha dengan doa yang biasa dibaca, in kana rizqi bis sama'i fa anzil wa in kana rizqi fil ardi fa akhrizu, bahkan wa in kana rizqi ba'idan faqribu, bahkan wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana qalilan faqasru bi haqqi duhaika wal barakah, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah sang istri, bekerjalah sang suami mencari nafkah. Insya Allah dengan adanya kebersamaan seperti itu, rumah tangganya akan berada di dalam kedamaian, di dalam ketentraman, di dalam kebahagiaan. Amin ya robbal. Ulah alakon di dalam rumah tangga itu selalu unggal poe dengan ribut poe ribut. Ada tetebak di rumah, ting di rumah, suk-isuk ribut, pulang ribut, sore ribut, rek es ribut keneh wae ulah. Bahkan punten para jamaah sadayana mungkin sudah dapat ini ilmu daripada al-mukarramun kita, kan biasana seorang istri kadang-kadang sok aya cek paribosna merasa salah dirinya, lalu dia sok minta hampura ka salakina, di mana lamun salakina teh paling tidak setiap malam Jumat. Bener tuh Bu? Bener tuh Bu? Jadi ayah yasinan ka Ustaz malam Jumat? Ayah oke nya? Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi rutinan malam Senin, Masya Allah. Itu pulang dari pengajian malam Senin suaminya, seorang istri pun sudah siap menanti juga. Kenapa demikian? Karena ini adalah satu rangkaian sebuah rumah tangga yang bisa berada dalam kebahagiaan manakala seorang istri pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Memang hakikatnya dari Allah, ada syariat dari suami memberi rizki, memberi uang, nafkah untuk kesehariannya, maka terima dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek saeutik, rek loba, disalaki duit cokot Bu, bener tuh? Nah, itu adalah hadza min fadli Rabbi, karena ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ge sarua wayahna. Orang dia pasti dahar nate neunah wae apanya. Bener Pak? Pak. Orang dia daharan jeung neunah wae nya. Kosong dahar jeung hayam. Jeung be. Jeung sapi atuh.
Ustaz di jemaah alhamdulillah cenanya segala rupina tos cekap halus kayak gitu. Seorang istri masak dan lain sebagainya. Dahar ku bapak tah babarengan, masya Allah. Siukeun tadi tah ku ibu bapak, tadi ku mama dipanggilkeun sanguna. Eta teh ibadah sih. Ibadah eta teh. Eta dosa ibu teh bisa dihapus salobana eta remeh anu aya dina piring bapak. Bapak lamun bapana rada gembul daharna. Dosa ibu bakal loba eta dihapusna. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terus lamun bapana eta nuju emam teh wayahna ulah ditinggalkeun anak ku ece teh aturan nama ieu. Tungguan di dinya ku si kabeuheul. Kabeuheulan. Ngan dileukena ulah sabari molokot. Ulah kieu ya. Ayo Pak, dah mah sia. Teu dahar sia kan geuning ulah kitu. Untungna salaki urang moal dahar eta. Bener teu? Penyajian dengan bahasa yang baik. Bapak sok mangga geura tuang amun bahasa Sunda. Kalau dengan bahasa Melayu, ayo Bapak silakan makan dulu. Nih masakannya sudah mama siapkan. Ada sambal, ada lalap, ada sayur, ada nasi. Silakan Bapak nikmati. Kalau kurang enak, maafkan mama. Menang Pak, buka pemajikan pas itu. Tapi ayah begitu Pak. Ulah wae tukang ayam eureun dia mah. Insya Allah. Kajen tinggi lauk asin, meskipun dengan hanya ikan asin, tapi penyajiannya dengan yang baik oleh sang istri itu akan terasa nikmat, betul Pak? Tapi lamun jeung lauk ayam, kajen tinggi daging, tapi penyajian bahasanya tidak enak dengan bahasa kasar, mungkin tidak akan bisa kita nikmati makanan tersebut, betul? Sebuah kisah dikatakan seorang istri Rasulullah SAW masak keasinan dalam hiji tarikh, dalam hiji sejarah keasinan eta terus dituang di baginda Rasulullah SAW masakan istrina karasa asin, tapi Rasulullah SAW sebagai suami tengadat tengambok tidak marah. Begitu ditanya oleh istrinya, bagaimana ya Rasulullah SAW masakanku enak atau tidak? Apa jawaban Rasulullah? Luar biasa sambil tersenyum. Kalau tidak percaya silahkan coba oleh kamu. Dicoba kan aku istri nate asin kasih tapi ngomong Rasulullah ngerasa bersalah itu seorang istri saat itu curik hari takhir minta ampun kalau jadi salaki kita karak masakan asin. Oh, ini Kori bisa nggak tuh sedikit-sedikit kita contoh tentang akhlak kepada sang suami. Insya ini karenanya Masya Allah. Tapi kadang-kadang suka ada Pak suami itu ya. Masya Allah, istri sudah nyiapin masakan yang lebih luar biasa. Ceritanya mau bikin surprise, masak segala macam. Biasanya karena ayah lalap terus disiapkan segala macam. Nah, begitu bapak datang ke bapak kedahar daetan terus dahar di restor bapak lamun kedahar sorangan di restoran sok inget ke pemajikan Pak. Begitu ingat bungkus apa nambah? Jadi tadi jamaah rahimahullah. Apa yang sudah dimasak oleh seorang istri kita nikmati oleh kita, karena istri kita sudah melakukan yang terbaik, dan ketika dimakan oleh sang suami itu akan menjadi ibadah buat istri kita. Alhamdulillah. Ibu wae Yesus letaknya pakaian sang suami jadi ibadah dari itu. Ulah salah. Bener ieu aya keterangan anak. Insya sanuntung eta pakaian ibu eta disolat ku panon poe salama eta ge malaikat mintakeun istighfar supaya dosa ibu diampura ku Allah Subhanahu wa taala. Nganyeusna ulah bari ngomel. Yeusna ulah bari ngomel. Kan aya pamajikan teh nyusuh tapi sumutna teh kencicing. Masya Allah. Salim enggak poe usaha tadi kemenang duit sih mah. Waduh, jadi bahaya. Eta mau jadi pahala, malah jadi dosa. Naudzubillah min. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi yang pertama, engkau jadilah seorang istri yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah didapat. Yang kedua, jadilah seorang istri yang salehah. Di antaranya adalah salah satunya adalah taat terhadap sang suami. Taat seperti apa? Taat di dalam kebaikan. Karena taat di dalam keburukan pada hakikatnya tidak ada. La ta'ata li maksiatillah.
tidak ada bentuk ketaatan kalau memang ini adalah tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu, tidak ada. Contohnya kia ya, sederhana. Cek pamajikan teh kia. Pak, kok kita hidup begini-gini aja ya? Usaha begini-begini aja ya? Ngapain kayak orang tuh ya biar dapat banyak uang atau kayak mama biarin dia di rumah jagain lilin, bapak yang jalan ke sono malam nurut ulah etan begitu Pak. Jangan, karena itu hal yang tidak baik. Atau bapak kemana kek nyuri-nyuri apa sih Pak? Jangan mau, betul tidak? Karena pada hakikatnya adalah la ta'ata li maksiatillah. Tapi selama itu adalah dalam kebaikan, tolong ketika istri disuruh oleh sang suami harus nurut taat kepada sang suami. Insya Allah. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan innahu jannatuki wa naruki. Karena seorang suami bisa juga mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jadilah seorang istri yang senantiasa memberikan kebahagiaan terhadap seorang suami. Inna zarta ilaiha sarta. Bagaimana seorang istri terutama mengkari ini jaga penampilan di hadapan sang suami. Ulah ngalakon cek paribasanya dandan rapi, keren, cantik, luar biasa hanya untuk keluar rumah, tapi ketika menyambut sang suami boro-boro pakai dandan malah pakai dasar nage kade ayah kene bapak disambut ke pamajikan anu make dasaran nunggus bau ayah kene Pak Ya. Allahu Akbar. Nih Bu, maaf nih Kori, nih Mbak Kori nih dari Ustaz sedikit ya. Ketika sang suami disambut dengan penuh kemesraan dan kebahagiaan oleh seorang istri, awas nih, walaupun sang suami di pekerjaannya banyak masalah, ruwet permasalahan di tempat kerjanya, problematikanya banyak di tempat pekerjaannya, saat itu ada ujian dalam pekerjaannya, begitu sampai ke rumah disambut dengan senyum yang baik, senyum yang tulus dari seorang istri, insya Allah permasalahan serumit apapun itu akan mencair karena melihat sang istri menyambutnya dengan penuh kemesraan. Insya Allah. Itu Cok, mana si Ojo? Bu, sang laki balik kosong disambut apa disambil? Kadek disambut dengan penuh kemesraan. Insya pantas dijelaskan ku para kiai, ku para guru orangnya, di mana seorang istri mencium kening seorang suami pan pahalana nanti kan? Oh, seperti nyium hajar aswad. Aina orang kan sanggup duitnya can ayah Mekah itu di mah cok-cokan. Bener tuh. Ambilin air dong. Tadi jadi ayah pahalana. Cepet. Atuh ayah ibadah mah kumaha wae. Bener tuh ya? Entah disukan wayahna Pak karena kaki gawe sarang Bapak asongkeun ka pamerikan. Sina dikumahakeun. Pantos ngaji penting ayeuna insya Allah. Masya Allah. Ini nyenengin kalau suami melihat wajah seorang istri, lalu suami akan timbul rasa senang dan bahagia. Ternyata itu salah satu ciri daripada seorang istri yang solihah. Nimbakari wayahnya, jaga penampilannya. Kenapa demikian? Berdandan, berhias untuk sang suami itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumaah Bu, malam Jumaah ngerti itu? Ibu malam Jumaah boga baju nu ipis apa henteu? Plastik boga plastik? Boga mah boga pakai baju nu pang ipis nah. Karena malam Jumaah itu malam sunnah. Bener tak ya? Anu ayahna nih, saya titip. Ayo orang dia memberi anu kesenian rumah tangga anu apa? Memeh naik malam Jumaah baca doa. Bener tuh Pak? Apa doa apa? Doa naik. Lah lebih tinggi yuk Pak. Apa geus tara naik yuk?
Apal naik Pak? Ngerti naik ngerti? Osok baca doa. Utara. Ampun si Akang malah. Oh gitu. Elingan tuh aja. Pak, cek Ustaz jangan mau naik maca do. Si Ustaz mau disangkanya gariwuh mah segala macam doa. Kabar orang ulah gitu. Sebab at-tazwizu barokah wal auladu rahmah. Pernikahan adalah keberkahan, anak jadi rahmat Allah Subhanahu. Piraku menyin rahmat Allah Subhanahu wa taala kemake doa berhenti akur bener teu? Wayahna aya doa. Aduh, Ustaz kunaon barak di bejaan atuh. Ieu anak kuing teh geus genep kajeng dong geus mah. Anu encan. Wayahna. Sebab ini adalah aturan di dalam fikih. Benar tak? Islam bukan merepot-repotkan dalam kehidupan, tidak, justru mengatur segala sesuatunya agar sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam rumah tangga penuh dengan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan, bukan hanya untuk pengantin baru saja, bukan hanya untuk 1 bulan saja, tapi untuk selamanya. Insya memang naik dibaca doa kan sekurang-kurangnya kan doa tak teruskan bagu urang Allahumma jadibni wa jadibna minasyaiton wa mimma rajama parak orang teh kodong kerang atau yang naon wae udah urusan masing-masing mak bener gak? Diatur sedemikian rupa insya Allah. Wayahnya Mbak Kari harus jaga penampilan. Kenapa demikian? Walaupun memang kecantikan dan ketampanan itu adalah sebuah relatif, tapi ada satu keharusan sebagai suami, sebagai istri menjaga penampilan juga di hadapan pasangan kita masing-masing. Berdandan untuk sang suami itu bakari akan menjadi nilai ibadah. Begitupun berucap baik Mas Wahyu kepada istrinya, berkata baik itu pun akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafkah mencari dengan penuh semangat. Meskipun di dalam mencari nafkah itu banyak tantangan dan rintangan, capek, lelah dan lain sebagainya, tidak apa-apa, karena ini adalah bagian daripada ibadah. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita nih, nanti Mas Wahyu rezekinya, hasil bekerjanya diberikan kepada istri, kepada keluarganya, insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka 3 hal inilah yang bisa mengantarkan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang berada di dalam kedamaian dan ketentraman sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ketika sudah diakad nikah, pasangannya sudah ketemu, jodohnya sudah ketemu sesuai dengan apa yang takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah rumah tangganya membawa kehidupan lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai dan lebih bahagia. Cuman tadi syaratnya adalah masing-masing punya peran. Sang suami menjadi kepala di dalam rumah tangga, Mas Wahyu jaga ucapannya, jangan sampai mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak baik, apalagi sampai memarahi seorang istri kita. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ucapan takutnya akan menyinggung ataupun menyakiti perasaan pasangan hidup kita. Bukan bisa, kedah nama seharusnya bahasa kita diatur dengan baik insya Allah. Meskipun suasana rumah tangga ada ujian dan cobaan, jaga emosi, jaga marah kita, supaya ungkapan yang keluar dari lisan sang suami kepada istri adalah ungkapan-ungkapan yang tetap masih menyenangkan pasangan hidup kita. Untuk Mbak Kari, jadilah seorang istri yang salehah. Salah satu di antaranya nurut, patuh terhadap sang suami. Apapun yang diperintahkan oleh sang suami, nurut, terutama perintah-perintah yang memang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sang suami menginginkan segala sesuatu yang memang itu masih ada dalam urusan agama, yang tidak menyalahi aturan agama, turut. Karena disitulah ada yang namanya keridhaan. Bahkan kunci bisa saja membawa keberkahan, keridhaan, bahkan bisa mengantarkan seorang istri kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya keikhlasan dan keridhaan dari seorang suami. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk melapari juga, jadilah seorang istri yang setiap hari, setiap saat membuat sang suami itu senang ketika sang suami melihat kepada sang istri. Artinya jaga sikap, jaga perilaku,
Kenapa demikian? Karena seorang suami bekerja capek, lelah dan lain sebagainya, ternyata ketika sang istri mampu menjaga dengan penampilannya, insya Allah suami akan terus merasa bahagia. Dan mengkori pun berdandan untuk sang suami, insya Allah itu pun bagian daripada nilai ibadah karena membahagiakan pasangan hidup Mbak Kori, yaitu suaminya Mas Wahyu, insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. 1 jam saya sudah berbicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir saya ingin berbicara dan bertanya, kira-kira dari penjelasan saya ada yang kesinggung apa enggak nih jamaah? Aya nu kasinggung apa henteu? Benar? Rek balik mah ya? Ya, sebentar kemarin dong. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ikut bahagia karena dulu orang tua saya pernah mengisi acara-acara di sini. Sekarang alhamdulillah silaturahmi dari Mas Subandi ya. Ini silaturahminya saya bisa berkesinambungan dengan orang Babakan di sini. Mudah-mudahan silaturahminya bisa berkesinambungan. Saya doakan yang hadir semuanya biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, hasil maksud dan tujuan semuanya. Dan kita doakan kepada Bapak Subandi besok 1 hari lagi rezekinya mudah-mudahan tidak ada halangan dan mudah-mudahan senantiasa sesuai dengan apa yang dimaksud, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bubar terlebih dahulu sebelum ditutup doa oleh guru kita. Demikian dari saya, adalah Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram yang telah menyampaikan beberapa fitrahnya yang begitu panjang lebar, yang mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram dapat menjadikan contoh kita, dapat kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya buat pengantin baru, buat Mas Wahyu dan Mbak Kori, dan umumnya juga buat kita semua pengantin lama. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu marilah kita sambung dengan acara terakhir, yakni acara penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Wahyudin. Namun sebelum itu, saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Wahyudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwi Ashwi